Pagi itu langit cerah di desa Ciburu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Suara burung bersahutan dari balik pepohonan, sementara di lapangan bekas tanah kosong di tengah desa, sebuah kegiatan yang tak biasa tengah berlangsung. Truk-truk besar datang satu persatu, membawa material bangunan, pasir, batu, semen, dan kayu. Para pekerja mulai menurunkan muatan, sementara beberapa warga desa berkerumun di tepi lapangan, menatap penasaran. Di antara mereka, seorang pria parubaya dengan pakaian sederhana dan iket Sunda di kepala berjalan santai sambil menyalami warga satu persatu. Wajahnya bersahaja, tapi penuh karisma. Ia adalah Kang Dedi Mulyadi, mantan bupati yang dikenal karena dedikasinya membangun desa-desa tanpa harus merusak budaya dan alam. Urang moal ngawangun gedong jang bangga-banggaan, katanya saat berbicara di depan warga. Tapi taman, tempat keur budak diajar, keur balageur, keur urang sadayana pikeun inget deui kana alam jeung budaya urang sorangan. Terjemahan, kita tidak akan membangun gedung untuk pamer. Tapi taman, tempat anak-anak belajar, tempat kita semua kembali mengingat alam dan budaya kita sendiri. Rencana Kang Dedi adalah membangun taman edukasi dan budaya, lengkap dengan kebun mini, kolam ikan, perpustakaan kecil, dan area bermain. Tempat ini akan jadi pusat kegiatan untuk anak-anak dan warga desa, serta simbol bahwa pembangunan tidak selalu berarti beton dan gedung tinggi. Semangat warga menyala. Banyak yang secara sukarela ikut membantu. Para ibu-ibu menyiapkan konsumsi untuk pekerja, para pemuda ikut gotong royong menggali dan mengangkat bahan bangunan. Beberapa tukang lokal juga diberdayakan untuk ikut membangun taman. Alhamdulillah, akhirnya aya oge enu inget ka lembur urang, ujar Mang Kosim, tetua desa. Biasana MAH urang ukur ditinggal keun. Namun di balik semangat itu, ada juga yang mulai merasa terusik. Seorang pria berambut gondrong dan bertato diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Ia berdiri bersandar di tiang listrik sambil menghisap rokok, tatapannya tajam ke arah truk dan para pekerja. Namanya Ujang Gimbal. Belum banyak yang sadar, tapi bayang-bayang masalah sudah mulai mendekat ke proyek harapan itu. Tapi hari itu, warga tak ingin diganggu oleh kekhawatiran. Mereka sibuk. Mereka bahagia. Karena bagi mereka, proyek ini bukan hanya tentang taman, tapi tentang mimpi kecil yang perlahan menjadi nyata. 2 hari setelah dimulainya proyek taman, suasana desa Ciburu masih dipenuhi semangat gotong royong. Truk-truk terus berdatangan, para pekerja mulai membentuk pondasi taman, dan anak-anak desa sering duduk di pinggir lokasi, menonton penuh rasa ingin tahu. Namun, ketenangan itu mulai diganggu oleh suara knalpot yang meraung-raung di kejauhan. Debu beterbangan saat sebuah motor tua berwarna hitam kusam memasuki area proyek dengan cara tak sopan. Tanpa helm, tanpa sapa, langsung parkir seenaknya di tengah jalan tanah yang sedang diratakan. Turunlah seorang pria tinggi besar, berambut gimbal panjang sebahu, mengenakan kaos hitam ketat dengan celana jeans belel. Lengan kirinya dipenuhi tato gambar tengkorak dan tulisan-tulisan asing. Sorot matanya tajam, seperti sedang mencari masalah. Dialah Ujang Gimbal, preman lokal yang selama ini dikenal suka menjaga wilayah dengan cara menakut-nakuti. Ia berjalan pelan ke arah para pekerja yang sedang menyusun batu taman. Tanpa basa-basi, ia menendang salah satu ember adukan semen hingga isinya tumpah. Kalian semua kerja di sini bayar siapa dulu?" bentaknya lantang. Suaranya menggelegar, membuat beberapa pekerja terdiam dan saling pandang. "Kami kerja atas perintah Kang Dedi, Pak," jawab salah satu tukang dengan suara pelan. "Ini proyek warga, bukan swasta, bukan proyek duit gede." Ujang menyeringai. "Gede atau kecil, selama ini wilayah ini gue yang jaga. Kalau gak ada gue, ini tempat udah lama jadi sarang maling. Jadi, kalau mau aman kerja, bayar uang keamanan." "Paham." Beberapa warga yang sedang menonton dari kejauhan mulai gelisah. Mereka mengenal Ujang. Dulu waktu pasar desa baru dibuka, Ujang juga sempat memeras para pedagang kecil. Tak ada yang berani melawan karena Ujang dikenal nekat dan suka main tangan.
Salah satu ibu-ibu, Mak Enah, berbisik pelan ke temannya. Waduh, si Ujang geus datang bisa bubar yeu proyek lamun teu aya Kang Dedi. Waduh, Ujang sudah datang, bisa bubar proyek ini kalau gak ada Kang Dedi. Namun hari itu, Kang Dedi tidak berada di lokasi. Ia sedang meninjau proyek pertanian di desa sebelah. Para pekerja pun memilih melanjutkan pekerjaan dalam diam, berharap Ujang segera bosan dan pergi. Tapi Ujang tidak pergi. Ia justru duduk di atas tumpukan kayu, mengawasi proyek seperti bos. Sesekali ia meludah sembarangan dan tertawa sendiri. Beberapa kali ia menyindir para tukang dengan kata-kata kasar yang membuat suasana makin tegang. Kehadiran Ujang mulai menyebarkan rasa takut. Beberapa warga yang tadinya semangat membantu, mulai mundur perlahan. Bahkan anak-anak pun tak lagi datang bermain ke sekitar lokasi. Suasana yang tadinya hangat dan penuh harapan berubah menjadi dingin dan penuh kecemasan. Namun satu hal pasti, kabar tentang Ujang Gimbal yang mengganggu proyek Kang Dedi telah menyebar. Dan seperti yang sudah-sudah, Kang Dedi tak akan tinggal diam jika ada yang mengganggu urusan rakyatnya. Pagi berikutnya, suasana di lokasi proyek tak lagi seramai hari-hari sebelumnya. Beberapa pekerja datang lebih lambat dari biasa, sebagian warga yang dulu rutin membantu memilih absen, dan suasana hati orang-orang terasa berat. Semua karena satu alasan, Ujang Gimbal masih ada di sana. Sejak kemarin, Ujang menjadikan proyek itu sebagai markas barunya. Ia duduk seenaknya di bawah pohon sambil merokok, kadang ikut memaki tukang yang dianggap lambat. Wajahnya mengintimidasi, dan mulutnya tak pernah lelah melontarkan ancaman terselubung. Jangan sok sibuk, ya, katanya sambil menunjuk ke salah satu tukang. Gue bisa bikin kalian berhenti kerja dalam 1 hari kalau mau. Gampang. Tak ada yang membalas. Mereka tahu Ujang bukan hanya tukang omong. Dulu ada pedagang mie ayam yang menolak memberi uang keamanan. Dan keesokan harinya gerobaknya ditemukan terbalik di got. Sambil terus menebar teror, Ujang mulai memalak secara terang-terangan. Setiap truk yang masuk ke area proyek, ia datangi sambil menengadahkan tangan. Isi rokok atau kopi? Kek, masa kagak ada? Kalau sopir menolak, ia tendang ban atau lempar batu kecil ke kaca truk. Beberapa ibu-ibu yang lewat pun tak luput dari gangguan. Bu, bawa gorengan? Bagi dong 5. Nggak bayar. Kan buat jagain proyek kalian. Ucapannya dibarengi tawa, tapi warga tahu itu bukan bercanda. Kabar itu makin cepat menyebar. Para relawan yang biasa datang membantu mulai berhenti. Para tukang bekerja dalam diam, tanpa semangat. Proyek yang tadinya penuh tawa kini seperti ladang kerja paksa. Sementara itu, Pak Lurah Desa sempat mencoba menegur Ujang secara halus. Tapi Ujang hanya tersenyum dingin dan berkata, Pak Lurah bisa urus surat-surat aja. Urusan keamanan, serahin ke saya. Ketika sore menjelang, beberapa warga mulai berkumpul di warung Mak Ipah, membicarakan kondisi proyek. Mereka saling bertanya, kenapa Kang Dedi belum datang? Apakah beliau sudah dengar kabarnya? Di antara warga yang berkumpul, muncul satu sosok yang membawa kabar penting. Namanya Asep, salah satu pemuda relawan yang juga sering mendampingi Kang Dedi. Ia baru pulang dari desa tetangga, dan langsung berkata, Kang Dedi sudah tahu. Katanya besok pagi beliau akan datang ke lokasi. Kabar itu membawa sedikit harapan. Warga saling pandang dengan ekspresi lega. Mereka tahu, kalau Kang Dedi sudah turun tangan, tidak akan ada yang bisa semena-mena. Bahkan preman seperti Ujang Gimbal sekalipun. Sementara itu, malam mulai turun di desa Ciburu. Tapi bagi warga, malam itu tidak gelap sepenuhnya, karena cahaya harapan telah muncul di ujung hari. Esok, akan ada perubahan. Dan Ujang Gimbal tak akan bisa bersembunyi di balik ketakutan selamanya. Pagi itu, embun masih menempel di daun-daun pisang di pinggir jalan ketika sebuah suara motor klasik terdengar dari kejauhan. Bukan suara bising atau ugal-ugalan seperti motor Ujang, tapi suara lembut, berkarakter, dan sangat dikenali oleh warga desa Ciburu. Kang Dedi Mulyadi tiba dengan gaya khasnya, mengenakan pangsi hitam sederhana, iket Sunda di kepala,
dan sandal jepit yang menapaki tanah desa tanpa rasa canggung. Wajahnya tenang, namun dari sorot matanya, semua tahu, beliau datang bukan untuk basa-basi. Warga yang melihat langsung berbisik pelan, lalu berdatangan satu persatu. Tak lama, lokasi proyek kembali ramai. Tapi bukan karena pekerjaan, melainkan karena semua menunggu. Apa yang akan terjadi ketika Kang Dedi bertemu Ujang Gimbal? Kang Dedi berjalan perlahan menuju lokasi taman. Matanya menyapu sekitar, memperhatikan detail. Bahan bangunan yang terbengkalai, beberapa alat kerja yang berantakan, dan tatapan lelah dari para pekerja. Ia sudah paham, ada sesuatu yang merusak semangat warga di sini. Tak lama kemudian, dari balik tumpukan papan kayu, muncullah sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Ujang Gimbal berdiri sambil menggulung lengan kausnya, mencoba tampak tenang meski sorot matanya menyiratkan kegelisahan. Ini bukan tukang atau warga biasa. Ini Kang Dedi. Kang Dedi ya? Wah, akhirnya datang juga. Udah tahu belum, tempat ini butuh pengamanan, kata Ujang, berusaha terdengar santai tapi jelas menguji. Kang Dedi tidak langsung menjawab. Ia menatap Ujang, lama. Tatapan itu bukan marah, tapi dalam, seperti menembus ke dalam dada orang yang berdiri di hadapannya. Aing nanya, ujar Ujang lagi, kali ini lebih menantang. Di tempat seperti ini, keamanan penting. Masa mau proyek gede tapi nggak mikirin penjaga? Kang Dedi maju satu langkah. Ujang, urang datang bukan buat ribut. Tapi lamun aya nu maksa mentah-mentah ke rakyat. Nyusah keun, nying siunan jelema, aing moal tinggal keun. Ujang, saya datang bukan untuk ribut. Tapi kalau ada yang memaksa-maksa ke rakyat, menyusahkan, menakut-nakuti orang, saya tidak akan tinggal diam. Suasana mendadak hening. Warga yang menonton dari kejauhan menahan napas. Beberapa pekerja berhenti mengaduk semen. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri, hanya beberapa meter berhadapan. Ujang tertawa kecil, mencoba menjaga wibawa. Saya cuma minta hak saya, Kang. Di sini saya yang jaga. Saya yang pegang daerah ini. Tapi Kang Dedi langsung menyela, suaranya naik satu oktav. Hak? Ngaruksak proyek, ngancem tukang, narik duit ti jelema lemah. Eta MAH lain hak. Eta MAH tindakan pengecut. Preman sok kuat, tapi nyerang KANU teu bisa lawan. MUN nya jago, bantu, lain ngerusak. Ujang terdiam. Untuk pertama kalinya, tak ada kata keluar dari mulutnya. Kata-kata Kang Dedi membentur langsung ke harga dirinya. Di hadapan orang banyak, bukan hanya ia ditegur, ia dipermalukan secara bermartabat. Kang Dedi melanjutkan, suaranya kali ini lebih rendah tapi mengena. Sadayana bisa robah, Ujang. Tapi kudu niat. Kudu malu lamun hirup jadi beban. Kudu kuat pikeun bener, lain pikeun ngancem. Semua orang bisa berubah, Ujang. Tapi harus ada niat. Harus malu kalau hidup jadi beban. Harus kuat untuk melakukan yang benar, bukan untuk mengancam. Tak ada yang bersorak. Tak ada tepuk tangan. Tapi semua tahu, sesuatu baru saja bergeser dalam hati Ujang Gimbal. Ia tidak lagi berdiri tegak. Ia menunduk, menatap tanah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia diam. Setelah konfrontasi itu, suasana di lokasi proyek perlahan kembali normal. Para pekerja melanjutkan tugas mereka, warga yang tadi menonton mulai membubarkan diri, namun mata mereka tetap sesekali menoleh ke arah Ujang Gimbal, yang masih berdiri kaku, seperti tertancap di tanah. Kang Dedi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berjalan menjauh, memberi isyarat halus kepada warga untuk tidak mempermalukan Ujang lebih dari yang sudah terjadi. Ia tahu, kadang perubahan tidak dimulai dari kemarahan, tapi dari rasa malu yang menohok hati. Ujang duduk di atas tumpukan kayu yang tadi jadi singgasananya. Tapi kali ini ia tak lagi bersandar gagah atau menatap sinis. Ia menunduk, rokok di tangannya padam, dan pikirannya melayang ke masa-masa lalu yang jarang ia sentuh. Ia teringat saat masih kecil, ikut ayahnya menggembala kambing. Ayahnya dulu orang baik, sederhana,
dan sangat disegani karena suka menolong tetangga. Tapi ayahnya wafat saat Ujang baru belasan tahun, dan semenjak itu hidupnya berbelok arah. Jadi kuat buat bener, bukan buat ngancem. Kalimat itu terus terngiang di kepala Ujang. Sederhana, tapi menyayat. Ia sadar, selama ini kekuatannya hanya dipakai untuk menakut-nakuti orang lemah. Bukan untuk menjaga, apalagi membela. Sore itu, Ujang pulang ke rumah kontrakan kecilnya di pinggir kebun singkong. Ia menatap cermin lama yang retak di sudut kamar. Sosok yang dilihatnya bukan lagi lelaki gagah, tapi bayangan kosong yang kehilangan arah. Malamnya, ia duduk termenung di depan rumah sambil memandangi langit. Ia teringat kata-kata Kang Dedi tentang lelaki Sunda sejati. Bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling bisa dipercaya. Bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling kuat menjaga. Lalaki mah ulah ngan jago di hareu peun jelema. Tapi kudu jago nahan hawa nafsu sorangan. Lelaki itu jangan cuma jago di depan orang, tapi harus jago menahan nafsu dirinya sendiri. Ujang memejamkan mata. Bukan karena mengantuk, tapi karena matanya terasa panas. Ia sendiri tak yakin, apakah itu karena amarah, atau karena air mata yang sejak lama tertahan. Keesokan harinya, warga kembali ke proyek dengan hati was-was. Mereka belum tahu apakah Ujang akan muncul lagi dengan teror, atau malah membawa masalah baru. Tapi yang muncul justru mengejutkan semua orang. Ujang datang, dengan pakaian kerja. Kaos lusuh, topi bekas proyek, dan sepasang sarung tangan. Ia berjalan pelan, lalu langsung mengambil cangkul dari tumpukan alat, tanpa kata. Semua orang terdiam. Bahkan suara burung pun seolah ikut berhenti. Hanya terdengar suara cangkul Ujang membelah tanah. 1 ayunan, 2 ayunan, lalu 3. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Ujang gimbal bekerja, bukan mengganggu. Sejak pagi itu, pemandangan di proyek berubah drastis. Ujang gimbal yang dulu menjadi sumber ketakutan, kini menjadi bagian dari barisan pekerja. Ia tak banyak bicara, tak lagi melotot, apalagi menuntut. Ia hanya bekerja, seakan ingin menebus semua yang telah ia hancurkan. Para tukang yang awalnya canggung, perlahan mulai menerima kehadirannya. Mereka saling bertukar alat, memberi instruksi ringan, bahkan sesekali melempar canda. Walau belum semua warga percaya, setidaknya hari-hari mereka kembali tenang. Tapi di dalam hati Ujang, badai belum benar-benar reda. Setiap ia menggali tanah atau memikul semen, bayangan masa lalunya terus menghantui, wajah-wajah yang pernah ia gertak, gerobak yang pernah ia rusak, bahkan tangisan anak kecil yang ia acuhkan saat dulu menyuruh orang tuanya membayar keamanan. Malam harinya, ia duduk di warung kecil milik Mak Ipah. Ia memesan kopi hitam, tapi tidak seperti biasanya. Ia tidak bercanda atau menggoda. Ia hanya diam, menatap cangkir yang mengeluarkan asap tipis. Ujang, yeu kopina. Geus beda ayuna mah, kata Mak Ipah, sambil menyodorkan cangkir. Ujang, ini kopinya. Sudah beda sekarang ya? Ujang hanya tersenyum kecil. Naha Mak? Tanyanya pelan. Samemehna mah datang sok ngajak ribut. Ayuna datang mah ngajak harapan. Sebelumnya datang suka ngajak ribut. Sekarang datang bawa harapan. Kata-kata itu, meskipun ringan, terasa menampar. Ia mengangguk perlahan, lalu menatap keluar jendela. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa dari arah proyek. Mereka bermain di tanah kosong yang perlahan mulai berubah jadi taman. Di sanalah Ujang melihat Kang Dedi, berdiri sambil berbincang dengan para pemuda desa. Tak ada jarak, tak ada pengawal, hanya seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyatnya. Ujang memalingkan wajah. Ada rasa canggung yang belum hilang. Ia tahu, sekalipun ia mulai berubah, dosa masa lalunya belum bisa begitu saja ditebus. Tapi hari itu, ia membuat keputusan. Ia akan bertahan. Ia akan terus bekerja. Bukan karena takut, tapi karena ingin benar. Dalam hati kecilnya, Ujang mulai membayangkan kemungkinan yang dulu tak pernah ia pikirkan.
Mungkinkah seseorang sepertinya bisa berguna bagi orang lain? Mungkinkah preman bisa menjadi pelindung, bukan pengganggu? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Ujang pulang dengan hati yang tidak berat, meski belum ringan sepenuhnya. Ia tahu jalan perubahan panjang, tapi ia telah melangkah di jalurnya. Minggu-minggu berlalu, dan proyek Taman Edukasi Desa Ciburu hampir rampung. Papan nama dari kayu kelapa sudah berdiri di gerbang masuk, dihiasi ukiran sederhana bertuliskan, Taman Lembur Harapan. Di balik nama itu, tersembunyi banyak cerita, termasuk cerita tentang seorang preman yang mulai mengenal kata bermanfaat. Ujang Gimbal kini bukan lagi bayangan kelam yang menakuti desa. Ia datang setiap pagi lebih awal dari para tukang lain, memeriksa alat, menyapu lokasi proyek, bahkan membantu ibu-ibu menyiapkan logistik konsumsi. Pekerjaan yang dulu ia anggap remeh, kini menjadi bagian dari kebanggaan kecilnya. Warga desa mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Anak-anak tak lagi menghindar saat melewatinya. Bahkan beberapa mulai menyapa, "Mang Ujang, tos damel Dewi." "Mang Ujang, sudah kerja lagi?" Ujang menjawab dengan senyum kaku, tapi tulus. Di sebuah sore, ketika Kang Dedi kembali meninjau proyek, ia mendapati Ujang tengah mengajari dua anak kecil cara menyiram tanaman di kebun kecil. Kang Dedi hanya berdiri dari kejauhan, mengamati dengan wajah tenang, lalu menoleh ke Asep, pendampingnya, dan berkata, "Preman teh bisa jadi guru, lamun hatena robah. Preman pun bisa jadi guru, jika hatinya berubah." Suatu hari, Pak Lurah datang membawa kabar bahwa taman akan diresmikan minggu depan, dan warga diminta menyiapkan acara kecil-kecilan. Ia menunjuk beberapa warga untuk mengurus panggung, konsumsi, dan dekorasi. Tak disangka, warga secara spontan menyebut nama Ujang untuk membantu bagian keamanan dan parkir. Ujang terkejut. Biasanya, jika ada acara, ia justru yang dihindari. Kini, namanya disebut dengan percaya. Ia mengangguk pelan dan menjawab, "Siap, Pak Lurah. Amanah MAH kudu dijaga, lain dipepet pepetan." Kalimatnya membuat beberapa warga tertawa kecil. Guyonan yang dulu menakutkan, kini jadi hiburan. Malam menjelang, dan di sela rehat di teras warung Mak Ipah, Ujang duduk bersama beberapa pemuda desa. Mereka membahas acara peresmian, memikirkan bagaimana menata jalan masuk agar rapi. Salah satu pemuda berkata, "Mang, lamun proyek ieu sukses, urang bakal ngarakit perpustakaan keliling. Gimana?" "Mang, kalau proyek ini sukses, kita mau bikin perpustakaan keliling. Gimana?" Ujang hanya tersenyum dan menjawab, "Bagus pisan. Tapi ulah ngandel keun aing Dewi, kuduku bareng-bareng. Naha da urang ayeuna sarua, sama-sama diajar jadi jelema." "Bagus sekali. Tapi jangan andalkan saya saja. Harus bareng-bareng. Karena sekarang kita sama-sama belajar jadi manusia." Jawaban itu membuat suasana hening sejenak, lalu pecah dalam tawa dan tepukan bahu. Tidak ada rasa canggung. Tidak ada jarak. Ujang bukan lagi mantan preman. Ia adalah bagian dari mereka. Keesokan harinya, Kang Dedi mengajak Ujang berbicara secara pribadi di saung kecil dekat taman. Mereka duduk bersila, ditemani teh hangat dan angin lembut sore hari. "Ujang," kata Kang Dedi, "henteu sadayana jelema bisa robah, tapi anu hayang robah teh luar biasa. Anjeun geus milih jalan anu bener. Tidak semua orang bisa berubah, tapi yang ingin berubah itu luar biasa. Kamu sudah memilih jalan yang benar." Ujang menunduk, suaranya serak, "Kuring loba salah, Kang. Tapi ayeuna, abdi hayang nyieun bener saetik demi saetik. Ulah jadi beban Dewi keur desa yeu. Saya banyak salah, Kang. Tapi sekarang, saya ingin berbuat baik sedikit demi sedikit. Jangan jadi beban lagi untuk desa ini." Di luar sana, matahari mulai terbenam. Langit desa Ciburu berubah jingga keemasan. Dan di bawah langit itu, seorang preman yang dulu ditakuti kini sedang belajar mencintai desa, warganya, dan dirinya sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
Udara pagi desa Ciburu terasa lebih segar. Seperti ikut menyambut peresmian taman yang telah lama dinanti. Warga berkumpul di sekitar taman, mengenakan pakaian terbaik mereka, dari anak-anak sampai para tetua desa. Taman itu berdiri megah, meski sederhana, dengan jalan setapak yang rapi, bangku kayu di bawah pepohonan rindang, serta bunga-bunga warna-warni yang bermekaran di setiap sudut. Di tengahnya, terpampang papan bertuliskan, Taman Lembur Harapan, dengan ukiran aksara Sunda yang elegan. Kang Dedi berdiri di depan warga, mengenakan pangsi dan ikat kepala, memberikan sambutan singkat yang penuh semangat dan harapan. Ia berbicara tentang pentingnya kerjasama dan perubahan demi masa depan desa yang lebih baik. Saat sambutan usai, sorotan mata semua tertuju pada sosok yang tak asing lagi, Ujang Gimbal. Ia berdiri di samping Kang Dedi, bukan sebagai preman yang menakuti, tapi sebagai bagian dari perubahan yang nyata. Ujang maju ke depan dengan langkah mantap, sedikit gugup tapi penuh percaya diri. Ia mengambil mikrofon dan berkata dengan suara yang jelas, "Dulu, saya hanyalah orang yang membawa masalah. Tapi hari ini, saya di sini sebagai bagian dari solusi. Terima kasih kepada Kang Dedi dan semua warga yang memberi saya kesempatan untuk berubah." Warga yang mendengar perkataan Ujang terdiam sejenak, kemudian bertepuk tangan. Tidak hanya tepuk tangan, tapi juga senyuman hangat yang menghapus bayang-bayang masa lalu. Anak-anak berlarian di taman, bermain dengan riang. Beberapa dari mereka bahkan datang mendekati Ujang, memeluknya dengan penuh kepercayaan. Ia membalas dengan senyum tulus yang selama ini jarang terlihat. Pak Lurah yang hadir juga memberikan apresiasi. Ia mengajak seluruh warga untuk menjaga taman ini bersama-sama, sebagai simbol persatuan dan kerja keras yang membawa harapan baru bagi desa. Acara berlanjut dengan pertunjukan kesenian tradisional, tari jaipong yang mengiringi semarak suasana. Ujang ikut berdansa bersama para pemuda, menunjukkan bahwa ia kini bagian dari komunitas. Di penghujung acara, Kang Dedi berdiri kembali di tengah kerumunan. Ia menatap wajah-wajah cerah dan berkata, "Ini bukan hanya soal taman. Ini soal bagaimana kita memilih untuk menjadi lebih baik." Semoga kisah Ujang menjadi inspirasi bagi kita semua. Malam pun tiba, lampu taman menyala hangat, menerangi jalan setapak dan wajah-wajah bahagia. Desa Ciburu tidak lagi sama. Ia telah berubah, dan begitu pula warganya. Di sudut taman, Ujang berdiri menatap bintang. Hatinya penuh rasa syukur dan harapan. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi hari ini adalah awal baru, awal dari kehidupan yang lebih bermakna.